Di sebuah desa kecil yang terletak di tepi kota Demak, terdapat sebuah makam yang begitu sakral dan dihormati oleh para penduduk. Makam itu milik Sunan Kalijaga, seorang wali besar yang dikenal dengan ajaran spiritualnya yang mendalam dan kemampuannya untuk menyebarkan Islam dengan cara yang penuh kasih. Hanya 2 orang yang dipercaya untuk menjaga makam tersebut, sepasang juru kunci yang sudah turun-temurun menjaga situs ini. Seorang lelaki tua bernama Haji Fadil, dengan rambutnya yang telah memutih dan wajah yang dipenuhi keriput, memegang amanah itu dengan penuh rasa hormat. Bersama dengan rekannya, seorang wanita yang lebih muda bernama Siti Rahma, mereka menghabiskan hari-hari mereka di makam Sunan Kalijaga. Mereka tidak hanya menjaga kebersihan makam, tetapi juga menjaga agar suasana tetap sakral bagi para peziarah yang datang berdoa. Namun, pada suatu malam yang sunyi, kedamaian itu tiba-tiba terganggu. Dari kejauhan, terdengar suara gerakan halus, seperti gemerisik daun yang tertiup angin. Tapi, tak ada angin yang bergerak. Haji Fadil mengerutkan keningnya, sementara Siti Rahma yang lebih muda menatap ke arah gerbang makam yang terbuka lebar. "Apakah kau mendengar itu, Rahma?" tanya Haji Fadil dengan suara berat. Siti Rahma mengangguk perlahan, matanya masih memandang ke dalam kegelapan. Suara itu, sepertinya berasal dari tanah makam. Tiba-tiba, dari balik bayang-bayang malam, muncul gerakan cepat yang hampir tak terlihat. Ribuan tikus hitam berlarian menuju makam dengan kecepatan yang menakutkan. Mereka datang dalam formasi yang sangat teratur, seolah-olah ada kekuatan yang mengendalikan mereka. Siti Rahma tersentak mundur, sementara Haji Fadil segera melangkah maju, menyiapkan doa-doa untuk melindungi tempat suci itu. Namun, kejadian yang mereka saksikan malam itu hanyalah permulaan. Selama 3 malam berturut-turut, ribuan siluman tikus terus datang menyerbu makam Sunan Kalijaga. Setiap kali mereka muncul, suara ratapan aneh terdengar di udara, seperti suara jiwa-jiwa yang terperangkap dalam tubuh tikus-tikus itu. Para juru kunci itu, yang awalnya menganggap serangan tersebut hanyalah fenomena aneh, mulai merasa ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Pada malam kedua serbuan, Siti Rahma memutuskan untuk menggali lebih dalam. Ia mengingat kembali kisah-kisah yang sering didengarnya dari orang-orang tua di desanya, kisah tentang kutukan yang mungkin pernah dijatuhkan kepada makam Sunan Kalijaga oleh musuh-musuh beliau. Ada yang mengatakan bahwa Sunan Kalijaga memiliki banyak ilmu hitam yang bisa membangkitkan kekuatan gaib, tetapi tidak pernah ada yang tahu pasti. "Pak Fadil, mungkin kita harus mencari petunjuk di dalam kitab lama yang ada di ruang bawah tanah makam," ujar Siti Rahma. Haji Fadil mengangguk, meski wajahnya tampak khawatir. "Aku rasa sudah saatnya kita membuka kembali rahasia-rahasia yang selama ini terkunci." Malam itu, mereka memasuki ruang bawah tanah makam. Di sana, tersembunyi banyak kitab-kitab kuno yang diwariskan oleh para wali. Salah satu kitab yang menonjol adalah sebuah manuskrip tebal berwarna hitam, dengan tulisan-tulisan yang tampak seperti petunjuk dari masa lalu. Setelah membuka kitab itu, mereka menemukan sebuah doa yang tampaknya bisa menghentikan serbuan siluman tikus tersebut. Namun, doa itu tidak lengkap. Beberapa bagian penting hilang, dan satu-satunya petunjuk untuk menyempurnakannya terletak pada sebuah batu yang terukir di dalam kompleks makam. Batu itu hanya bisa ditemukan dengan bantuan cahaya tertentu, yang hanya muncul saat malam ketiga serbuan. Malam ketiga tiba, serbuan tikus semakin mengerikan. Mereka bukan hanya menyerbu makam, tetapi juga menyerang pohon-pohon di sekitar makam, dan bahkan tampak menggerogoti tanah di sekitar batu-batu nisan. Suara ratapan mereka semakin keras, dan seolah-olah ada suara bisikan yang menyertainya. "Kembalikan apa yang telah diambil." Haji Fadil dan Siti Rahma berdiri di depan batu yang besar, di tengah kompleks makam. Mereka menunggu dengan hati berdebar, berharap cahaya yang mereka butuhkan akan muncul. Ketika jam malam menunjukkan pukul 3 dini hari, sebuah cahaya misterius mulai memancar dari batu tersebut.
Batu itu bersinar dengan warna biru terang, menampilkan ukiran kuno yang tampak seolah-olah hidup. "Ini dia," kata Haji Fadil dengan suara bergetar. "Inilah batu yang disebut dalam kitab itu." Mereka dengan hati-hati menyentuh batu itu, dan tiba-tiba, sebuah suara berat terdengar di udara. "Jangan sentuh aku adalah penjaga dunia bawah." Tikus-tikus itu mulai bergerak lebih cepat, seolah-olah mendekati titik yang sama. Haji Fadil dan Siti Rahma mengucapkan doa yang telah mereka lengkapi. Seiring dengan doa itu, cahaya dari batu semakin terang, dan sebuah angin kencang muncul, menyapu seluruh makam. Tikus-tikus itu berhenti seketika. Mereka terhenti dalam posisi yang aneh, seperti tengah berdoa, sebelum akhirnya menghilang ke dalam tanah dalam bentuk asap hitam. Setelah keheningan kembali menyelimuti, Haji Fadil dan Siti Rahma duduk kelelahan, tetapi rasa lega pun mengalir. Namun, mereka sadar, ada hal yang lebih besar dari sekadar serbuan tikus yang harus mereka hadapi. "Apakah ini berarti ada sesuatu yang belum selesai?" tanya Siti Rahma. Haji Fadil menghela napas. Sunan Kalijaga bukan hanya seorang wali. Dia juga seorang pelindung dari dunia gaib. Sepertinya ada kekuatan yang belum pernah kita pahami sepenuhnya. Makam ini bukan hanya tempat untuk beristirahat, tapi juga pintu ke dunia lain. Dengan pemahaman itu, mereka tahu bahwa tugas mereka sebagai juru kunci makam Sunan Kalijaga belum selesai. Mungkin ini baru permulaan dari perjalanan yang jauh lebih besar, di mana dunia nyata dan dunia gaib saling berhubungan dalam cara yang tak terduga. Makam Sunan Kalijaga kembali tenang. Tidak ada lagi serbuan tikus yang datang malam itu, tetapi ada perasaan bahwa kejadian tersebut hanyalah bagian dari misteri yang lebih dalam, yang masih menyelimuti tanah Demak dan makam tersebut. Siti Rahma dan Haji Fadil, dengan tekad baru, memutuskan untuk terus menjaga makam tersebut, sambil mencari jawaban dari rahasia-rahasia yang tersembunyi di baliknya. Setelah serbuan tikus berakhir, malam-malam di sekitar makam Sunan Kalijaga kembali terasa sunyi, namun ada rasa tegang yang mengintai di udara. Haji Fadil dan Siti Rahma kini menyadari bahwa mereka tidak hanya bertugas menjaga makam fisik, tetapi juga menjadi penjaga sebuah dunia yang tak terlihat oleh kebanyakan orang, dunia gaib yang tersembunyi di balik lapisan-lapisan dunia nyata. Pada suatu malam, ketika bulan penuh menggantung di langit, Siti Rahma sedang duduk di tepi makam, merenung. Ia merasa ada sesuatu yang belum ia ketahui, sesuatu yang sangat penting. Ia teringat akan kata-kata yang pernah diucapkan oleh seorang kakek tua di desanya, seorang tokoh yang terkenal dengan pengetahuan spiritualnya. "Jika kau ingin memahami dunia yang lebih besar, carilah 3 tanda," kata kakek itu. Tanda pertama adalah cahaya biru yang menyinari kegelapan. Tanda kedua adalah suara bisikan dari dunia yang tidak tampak. Dan tanda ketiga, adalah pintu yang menghubungkan dunia kita dengan dunia yang lebih dalam. Siti Rahma merasa, tanda-tanda itu kini mulai menunjukkan dirinya. Batu di makam Sunan Kalijaga telah mengungkapkan tanda pertama, cahaya biru yang menyinari dunia kegelapan. Kini, ia hanya perlu mencari 2 tanda lainnya. Namun, Haji Fadil merasa ada yang tidak beres. Keheningan yang kembali datang setelah serbuan tikus terasa menipu. Ia merasa ada yang tersembunyi, sesuatu yang tidak ingin ditemukan. Bahkan dalam doa-doanya, ia mulai mendengar suara-suara aneh, seakan ada kekuatan yang memanggilnya. "Ada sesuatu yang tak terlihat," Haji Fadil berkata kepada Siti Rahma, "yang ingin kita temukan, atau mungkin, yang ingin kita cegah." Beberapa malam kemudian, Siti Rahma kembali mendengar suara itu, suara bisikan yang tidak bisa ia pahami, seakan berasal dari jauh. Bisikan itu muncul setiap kali angin malam mulai berhembus di antara pepohonan yang mengelilingi makam. Apakah itu suara dari dunia lain? Siti Rahma bergumam, matanya terpejam saat mencoba mendengarkan lebih jelas. Suara itu semakin intens. Ia merasakan tubuhnya bergetar, seperti ada kekuatan yang menariknya lebih dalam ke dalam kegelapan. Tiba-tiba, tanpa peringatan, tanah di bawah kakinya bergetar, dan sebuah celah besar terbuka di samping makam Sunan Kalijaga. Celah itu mengeluarkan cahaya yang lembut,
mirip dengan cahaya biru yang pernah muncul dari batu. Tanpa berpikir panjang, Siti Rahma melangkah maju, disusul oleh Haji Fadil yang kini tampak cemas. "Jangan masuk Rahma," Haji Fadil berteriak, "itu bukan tempat kita." Namun, Siti Rahma sudah terlalu terpesona dengan cahaya itu. Ia melangkah ke dalam celah yang terbuka, dan dengan setiap langkahnya, dunia sekitarnya berubah. Langit malam yang gelap menjadi cerah dengan warna-warna yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Tanah yang lembut berubah menjadi batu-batu hitam, dan udara terasa berat, penuh dengan energi yang asing. "Di mana kita?" tanya Siti Rahma, suaranya serak. Haji Fadil berdiri di belakangnya, tampak bingung dan ketakutan. Ini bukan dunia kita. Kita berada di antara dua dunia." Mereka berada di sebuah tempat yang tidak bisa dijelaskan, dunia yang tampaknya berada di antara alam nyata dan alam gaib. Diri mereka seperti terjebak di antara keduanya, tanpa bisa kembali ke dunia asal mereka. Tiba-tiba, mereka mendengar suara gemericik air. Dari kejauhan, mereka melihat sebuah sungai hitam yang mengalir perlahan. Di tepi sungai, berdiri sosok tinggi dengan jubah hitam, wajahnya tersembunyi oleh bayang-bayang. Sosok itu mengangkat tangannya, seolah-olah memanggil mereka untuk mendekat. "Siapa kau?" Siti Rahma bertanya dengan suara bergetar. Sosok itu membuka mulutnya, tetapi suara yang keluar bukanlah suara manusia. "Aku adalah penjaga pintu antara dunia. Kalian tidak seharusnya berada di sini," jawab sosok itu dengan suara serak dan berat. Haji Fadil merasakan bahaya yang mengintai, dan segera berbisik kepada Siti Rahma. "Kita harus pergi dari sini. Ini adalah dunia yang terkutuk, dunia yang dihuni oleh mereka yang terperangkap dalam kutukan." Sebelum mereka bisa bergerak, sosok tersebut melangkah maju, dan dalam sekejap, mereka diselimuti bayangan gelap yang sangat pekat. Dalam kegelapan itu, mereka mendengar suara bisikan yang semakin keras. Tiba-tiba, sebuah bentuk besar muncul dari balik bayangan, sebuah makhluk hitam besar, tubuhnya seolah-olah terdiri dari bayangan yang bergerak. "Siapa kalian yang berani mengganggu dunia kami?" Suara makhluk itu bergema, menggetarkan seluruh tempat. Haji Fadil merasakan tubuhnya gemetar, tetapi ia mencoba menguasai diri. "Kami hanya ingin kembali ke dunia kami. Kami tidak tahu dunia ini ada." Makhluk itu tertawa, suara tawa yang menakutkan dan menghentak jantung. "Kalian telah membuka pintu yang terkunci selama berabad-abad. Dunia ini bukan milik kalian. Kalian akan terperangkap di sini selamanya, kecuali..." "Except what?" tanya Siti Rahma, tak bisa menyembunyikan rasa takutnya. "Except," kata makhluk itu dengan suara serak, "kalian dapat memberi kami apa yang kami inginkan." Tiba-tiba, suasana menjadi sangat tegang. Siti Rahma merasakan ada kekuatan yang besar mengalir dalam dirinya, kekuatan yang sepertinya sudah ada di dalam dirinya selama ini, yang baru saja terbangun. "Apa yang kalian inginkan?" tanyanya dengan suara penuh tekad. Makhluk itu mendekat, dan wajahnya mulai tampak. Itu bukan wajah biasa, tetapi wajah yang berubah-ubah, seolah-olah terdiri dari ribuan wajah yang saling berputar. "Kami ingin kalian memberikan kembali apa yang Sunan Kalijaga sembunyikan di dunia ini," jawab makhluk itu. Haji Fadil terdiam, matanya terbelalak. "Apakah kalian menginginkan pusaka milik Sunan Kalijaga?" Makhluk itu mengangguk. "Pusaka itu mengandung kekuatan yang tak terbayangkan. Kalian harus membawanya kepada kami, atau kalian akan terjebak di dunia ini selamanya." Siti Rahma dan Haji Fadil kini terpojok di dunia yang asing, dan mereka dihadapkan pada pilihan yang sulit. Untuk kembali ke dunia mereka harus menyerahkan pusaka milik Sunan Kalijaga, yang mungkin memiliki kekuatan untuk mengendalikan alam semesta, atau mereka bisa melawan, dan menghadapi risiko terjebak di dunia yang terkutuk selamanya. Namun, Siti Rahma merasa ada kekuatan yang lebih besar di dalam dirinya, kekuatan yang mulai terhubung dengan pusaka itu. Ia tahu bahwa kekuatan itu bukan miliknya untuk dimiliki, tetapi milik mereka yang telah menjaga dunia ini. "Pak Fadil," kata Siti Rahma dengan tegas, "kita tidak bisa menyerahkannya.
Sunan Kalijaga tidak pernah ingin dunia ini terjatuh ke tangan makhluk ini. Haji Fadil mengangguk. Kita harus melawan Rahma. Dengan tekad yang baru, mereka mulai mencari cara untuk melawan makhluk tersebut. Dan dalam prosesnya, mereka mulai memahami lebih dalam tentang kekuatan yang tersembunyi di dalam pusaka Sunan Kalijaga, kekuatan yang dapat menyeimbangkan kedua dunia, jika mereka bisa menguasainya. Namun, pertarungan mereka belum berakhir. Ini baru permulaan dari perjalanan panjang yang akan membawa mereka lebih jauh ke dalam rahasia dunia yang terhubung dengan kekuatan gaib. Siti Rahma dan Haji Fadil berdiri di tengah dunia yang terkutuk, dikelilingi oleh makhluk-makhluk yang tak bisa mereka pahami. Mereka tahu bahwa untuk keluar dari dunia ini dan melindungi keseimbangan antara alam nyata dan dunia gaib, mereka harus menemukan pusaka Sunan Kalijaga yang tersembunyi. Pusaka itu bukan hanya sekadar barang berharga, tetapi sebuah kunci yang dapat membuka atau menutup portal antara kedua dunia tersebut. Sunan Kalijaga pernah menyembunyikan pusaka ini, Haji Fadil bergumam, matanya tajam menatap sekitar, dan kita harus menemukannya sebelum makhluk ini mendapatkannya. Makhluk yang muncul sebelumnya, dengan tubuh yang terbuat dari bayangan, masih berdiri di hadapan mereka, matanya memancarkan cahaya merah yang menakutkan. Kalian tidak bisa lari, suara makhluk itu menggelegar, pusaka itu milik kami, dan kalian hanya penghalang. Kalian akan menyerah atau tetap terjebak di dunia ini selamanya. Namun, Siti Rahma tidak gentar. Ia merasakan sesuatu dalam dirinya yang membangkitkan kekuatan yang luar biasa, sesuatu yang telah terpendam selama bertahun-tahun. Seperti ada koneksi spiritual yang erat antara dirinya dan Sunan Kalijaga, seolah wali itu sedang memberinya petunjuk. Tiba-tiba, sebuah gambar muncul di benaknya, sebuah candi kuno yang terletak jauh di dalam dunia yang tersembunyi ini. Haji Fadil, kata Siti Rahma dengan suara penuh keyakinan, aku tahu di mana pusaka itu berada. Candi kuno itu, mungkin disitulah pusaka itu disembunyikan. Haji Fadil memandangnya, masih ragu namun penuh harapan. Jika kita pergi ke sana, kita mungkin bisa menemukan petunjuk. Tapi kita harus berhati-hati. Dunia ini penuh dengan jebakan gaib. Mereka pun memutuskan untuk mengikuti petunjuk itu, meskipun mereka tahu bahaya mengintai di setiap sudut. Mereka mulai menyusuri dunia yang dipenuhi bayang-bayang dan makhluk-makhluk yang mengamati setiap langkah mereka. Kegelapan di sekeliling mereka semakin pekat, namun cahaya biru yang pernah muncul dari batu makam Sunan Kalijaga mulai memancar lagi dari dalam diri Siti Rahma, seakan membimbing mereka menuju tujuan. Setelah berhari-hari berjalan dalam kegelapan yang semakin mencekam, mereka akhirnya sampai di sebuah tempat yang sangat berbeda dari dunia yang mereka kenal. Di depan mereka terbentang sebuah candi kuno, dengan dinding-dindingnya yang dipenuhi ukiran-ukiran yang sangat detail, menggambarkan peristiwa-peristiwa dari zaman dahulu kala, pertempuran antara dunia gaib dan dunia manusia, pertemuan antara wali-wali dan makhluk-makhluk dari alam lain. Siti Rahma merasa cahaya biru itu semakin kuat, seolah-olah menunjukkan bahwa mereka berada di tempat yang benar. Pusaka itu ada di dalam candi ini, katanya dengan pasti, tetapi kita harus berhati-hati. Candi ini dijaga oleh kekuatan gaib yang kuat. Mereka memasuki candi dengan hati-hati, menyusuri lorong-lorong yang sepi. Di dalam candi itu, suasana semakin aneh, udara terasa semakin berat. Tiba-tiba, sebuah suara bergema dari dalam candi, suara yang menggetarkan seluruh ruangan. Siapa yang berani mengganggu kedamaian kami? Suara itu terdengar seperti seruan dari ribuan makhluk, bergema di setiap sudut. Dari kegelapan, muncul sosok tinggi, dengan tubuh yang tampak terbuat dari batu hitam dan wajahnya tersembunyi oleh kabut. Itu adalah penjaga candi, makhluk yang telah lama terkurung di dalamnya, menjaga pusaka yang telah lama disembunyikan. Saya Haji Fadil, penjaga makam Sunan Kalijaga. Kami datang untuk mengambil pusaka yang tersembunyi di sini, kata Haji Fadil dengan suara tegas, meskipun ia merasa takut. Penjaga itu tertawa keras, suaranya seperti gema yang membelah udara. Pusaka itu bukan milik kalian. Itu adalah warisan yang harus dijaga dengan darah dan nyawa.
Jika kalian ingin mengambilnya, kalian harus melewati ujian. Siti Rahma dan Haji Fadil saling bertukar pandang, tahu bahwa ujian yang dimaksud bukanlah hal yang sederhana. Mereka tidak hanya harus menghadapinya secara fisik, tetapi juga secara spiritual. "Ujian apa yang harus kami hadapi?" tanya Siti Rahma, matanya tajam menatap penjaga candi. "Ujian yang pertama adalah ujian kekuatan hati," jawab penjaga itu dengan suara penuh misteri. "Kalian harus menghadapi ketakutan terdalam yang ada di dalam diri kalian. Apakah kalian mampu menghadapinya?" Tiba-tiba, suasana di sekitar mereka berubah. Candi itu menjadi semakin gelap, dan angin yang kencang mulai berhembus. Siti Rahma merasa ada sesuatu yang mulai merasuk ke dalam dirinya, sebuah kekuatan gelap yang mencoba merusak pikirannya. Gambar-gambar yang pernah ia lihat di masa lalu, kenangan buruk yang telah lama terkubur, mulai muncul dalam benaknya. Siti Rahma merasa dirinya terjebak dalam lingkaran ketakutan yang tidak bisa ia kendalikan. Wajah orang tuanya yang telah lama meninggal muncul di hadapannya, memohon kepadanya untuk kembali ke dunia nyata, meninggalkan pencarian ini. "Tinggalkan semuanya Rahma," bisik suara itu. "Kamu tidak bisa menghadapinya. Kamu akan menghancurkan semuanya." Siti Rahma hampir tergoda untuk mengikuti bisikan itu, namun tiba-tiba ia mendengar suara lain, suara yang lebih lembut dan penuh kasih. Itu adalah suara Sunan Kalijaga, yang seakan berbicara langsung dalam hatinya. "Rahma, ingatlah mengapa kamu berada di sini. Jangan biarkan ketakutan menguasaimu. Kamu adalah penjaga yang dipilih. Hati yang kuat adalah kunci untuk melawan kegelapan ini." Dengan semangat yang diperbaharui, Siti Rahma menutup mata, menguatkan hatinya, dan membuang semua ketakutan yang menghantuinya. Ketika ia membuka mata, bayangan-bayangan itu menghilang, dan candi kembali terang. Ia telah melewati ujian pertama. "Ujian pertama telah kau lalui," suara penjaga itu terdengar kembali. "Sekarang, ujian kedua menantimu." Penjaga itu muncul lagi, namun kali ini, ia tidak sendirian. Di belakangnya muncul sosok-sosok lain, wajah-wajah yang penuh dengan penderitaan dan kemarahan, seakan-akan mereka adalah jiwa-jiwa yang terperangkap dalam candi ini selama berabad-abad. Mereka mulai mendekat, tatapan mereka penuh dengan kebencian. "Ujian kedua adalah ujian jiwa," kata penjaga itu dengan suara berat. "Kalian harus menghadapi masa lalu kalian, kesalahan yang telah kalian lakukan, dan menghadapinya tanpa rasa penyesalan. Hanya dengan itu kalian dapat melanjutkan." Siti Rahma merasa hatinya terguncang. Ia teringat akan kesalahan-kesalahan yang pernah ia lakukan, pilihan-pilihan yang salah dalam hidupnya. Namun, ia tahu bahwa ia harus melepaskan semua penyesalan itu jika ingin melanjutkan perjalanan ini. Ia menatap Haji Fadil, yang juga tertegun oleh ujian ini. "Pak Fadil," katanya dengan suara lembut, "kita harus melepaskan masa lalu kita. Kita tidak bisa terus membawa beban ini." Dengan tekad yang bulat, mereka melepaskan semua penyesalan, berjanji untuk memperbaiki apa yang bisa mereka perbaiki. Ketika mereka melakukan itu, sosok-sosok yang mengelilingi mereka menghilang, dan candi kembali sunyi. "Ujian kedua juga telah kalian lalui," kata penjaga itu, suara kini penuh rasa hormat. "Sekarang, ujian terakhir menanti kalian." Di hadapan mereka, sebuah pintu besar terbuka, dan di dalamnya terdapat sebuah cahaya yang menyilaukan. Di balik cahaya itu, mereka tahu, berada pusaka Sunan Kalijaga. Namun, untuk mengambilnya, mereka harus menghadapi ujian terakhir, ujian yang menguji kekuatan kehendak mereka. Pusaka itu terletak di atas altar, bersinar dengan cahaya yang hampir menyakitkan mata. Namun, semakin mereka mendekat, semakin berat langkah mereka, seolah-olah ada kekuatan yang berusaha menahan mereka. "Apakah kalian benar-benar ingin mengambilnya?" Suara penjaga itu terdengar lagi, kali ini penuh tantangan. "Pusaka ini mengandung kekuatan yang bisa menghancurkan dunia jika tidak digunakan dengan bijak. Apakah kalian siap untuk memikul beban itu?" Fadil dan Siti Rahma berdiri di hadapan altar pusaka, saling berpandangan sejenak.
Mereka merasakan beratnya pertanyaan itu, tetapi dalam hati mereka, ada tekad yang kuat. Mereka tahu bahwa bukan hanya diri mereka yang terlibat dalam ujian ini, tetapi masa depan dunia ini, yang tergantung pada keputusan mereka. Haji Fadil mengangkat tangannya, menyentuh dada, dan dengan suara yang tegas berkata, "Kami siap. Kami telah belajar dari perjalanan ini. Kami tahu betapa besar kekuatan yang terpendam dalam pusaka itu, dan kami tidak akan membiarkannya jatuh ke tangan yang salah." Siti Rahma mengangguk, matanya berkilau dengan tekad yang sama. "Kami akan menjaga keseimbangan dunia ini, bukan dengan kekuatan semata, tetapi dengan hati yang bijaksana. Kami akan memastikan bahwa kekuatan pusaka ini tidak disalahgunakan." Penjaga itu mengamati mereka dalam diam. Suasana di sekitar altar semakin sunyi, seolah dunia menunggu keputusan mereka. Dalam keheningan itu, cahaya dari pusaka di altar semakin terang, seakan merespons keteguhan hati mereka. "Jika kalian benar-benar siap," penjaga itu berkata, suara kini penuh dengan rasa hormat, "maka ambillah pusaka ini. Tetapi ingat, kekuatan yang ada padanya bukanlah untuk ditunjukkan kepada dunia, melainkan untuk menjaga keseimbangan yang rapuh. Setiap tindakan yang kalian lakukan dengan pusaka ini akan mempengaruhi kedua dunia, dunia kita dan dunia manusia." Haji Fadil melangkah maju, disusul oleh Siti Rahma. Mereka merasakan tekanan yang luar biasa, tetapi mereka tetap melangkah tanpa ragu. Ketika mereka mendekati altar, sebuah energi besar menyelubungi mereka, terasa seperti mengalir dalam tubuh mereka, memberikan kekuatan yang tak terukur. Dengan hati-hati, mereka mengambil pusaka yang terletak di atas altar, sebuah pedang kuno yang berkilauan dengan cahaya biru terang. Begitu mereka menyentuh pedang itu, mereka merasakan ikatan yang kuat dengan dunia ini dan dunia gaib. Pusaka itu mulai bergetar, dan sebuah suara lembut terdengar di dalam pikiran mereka. "Jaga keseimbangan dengan bijak. Jika kamu terlena dengan kekuasaan, dunia ini akan runtuh." Siti Rahma menggenggam pedang itu erat-erat, merasa beban besar di tangannya, tetapi ia juga merasakan adanya kekuatan yang luar biasa, kekuatan yang bisa digunakan untuk kebaikan, tetapi juga bisa menghancurkan jika disalahgunakan. Dengan pedang pusaka di tangan mereka, Siti Rahma dan Haji Fadil meninggalkan altar, berjalan kembali menuju pintu keluar candi. Mereka tahu bahwa perjalanan mereka belum selesai. Dunia mereka yang lama, dunia nyata, kini menunggu mereka dengan masalah yang belum terselesaikan. Namun, mereka juga tahu bahwa mereka tidak akan pernah bisa kembali menjadi orang yang sama. Pengalaman mereka, ujian yang telah mereka lalui, dan kekuatan yang kini mereka pegang, akan mengubah segalanya. Ketika mereka melewati pintu candi, sebuah cahaya terang menyelimuti mereka, dan dalam sekejap, mereka kembali berada di dunia nyata, tepat di depan makam Sunan Kalijaga. Semua yang ada di sekitar mereka tampak sama, tetapi mereka tahu bahwa sesuatu telah berubah dalam diri mereka. Cahaya biru dari pusaka itu masih bersinar, meskipun tidak secerah ketika mereka pertama kali mengambilnya. Mereka berdiri di hadapan makam, merasa seolah-olah Sunan Kalijaga sedang memandang mereka dengan penuh pengertian. "Rahma," Haji Fadil berkata dengan suara yang tenang, "kita sekarang memegang beban yang sangat besar. Kita tidak hanya menjaga makam ini, tetapi kita juga menjaga keseimbangan antara dua dunia. Kita harus memastikan bahwa kekuatan ini digunakan dengan bijaksana." Siti Rahma mengangguk, wajahnya penuh keseriusan. "Aku mengerti Pak Fadil, kita harus menjaga dunia ini dengan hati-hati. Pusaka ini bukan milik kita untuk dipamerkan, tetapi untuk melindungi dunia dari kehancuran." Mereka berdiri di sana, menyaksikan matahari terbit di atas Demak, menciptakan cahaya yang lembut dan penuh harapan. Di balik kedamaian yang terlihat, mereka tahu bahwa tugas mereka baru saja dimulai. Mereka harus melindungi dunia ini dari ancaman yang mungkin datang, sambil menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia gaib. Tugas mereka sebagai penjaga makam Sunan Kalijaga kini telah berubah. Mereka bukan hanya penjaga fisik makam, tetapi penjaga dunia yang lebih besar, dunia yang terhubung dengan kekuatan gaib yang tak terduga.
Mereka akan terus menjaga pusaka itu, memastikan bahwa kekuatan yang terkandung di dalamnya tidak jatuh ke tangan yang salah. Hari-hari berlalu, dan kehidupan di sekitar makam Sunan Kalijaga tampak normal. Peziarah datang dan pergi, menghormati wali yang telah memberi banyak ajaran dan berkah. Namun, Haji Fadil dan Siti Rahma tetap menjaga kewaspadaan mereka. Setiap malam, mereka berdua merenung tentang masa depan yang belum mereka pahami sepenuhnya. Mereka sering mendengar kabar dari desa-desa sekitar tentang kejadian-kejadian aneh, makhluk-makhluk gaib yang mulai muncul kembali, menandakan bahwa keseimbangan dunia mulai terganggu. Meskipun mereka telah melewati ujian besar dan memiliki pusaka yang sangat kuat, mereka tahu bahwa tugas mereka belum selesai. Mereka harus tetap menjaga dunia ini dengan hati-hati dan bijaksana. Pada suatu malam yang tenang, Siti Rahma berdiri di depan makam, memandangi bintang-bintang yang berkelap-kelip di langit. Ia merasakan sesuatu yang lebih besar dari sekadar kekuatan fisik. Itu adalah tanggung jawab untuk melindungi kedamaian, untuk memastikan bahwa tidak ada kekuatan jahat yang mengancam dunia ini. Dengan pedang pusaka di tangannya, ia tahu bahwa dia tidak sendirian, dia memiliki Haji Fadil, dan dia memiliki kekuatan dari Sunan Kalijaga yang selalu bersamanya. Perjalanan mereka masih panjang, tetapi mereka siap menghadapi apapun yang datang. Mereka adalah penjaga keseimbangan, dan tak ada kekuatan yang bisa menghentikan mereka. Dengan demikian, cerita ini pun berakhir, tetapi perjalanan Siti Rahma dan Haji Fadil masih terus berlanjut. Meskipun mereka telah berhasil melalui ujian dan memperoleh kekuatan yang luar biasa, mereka tahu bahwa menjaga dunia ini adalah tugas yang tak pernah selesai.